Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa libiyatihi wa li hadratil musannif fil kitab Sayyidillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sangat saya hormati, untuk rencana yang kita kaji ini adalah Al-Quranul Karim, tapi kita ambil di surat-surat pendek dulu, surat yang sudah familiar di mulut dan di telinga kita. Tapi mari nanti kita kaji bersama bagaimana para mufassir menjelaskan ayat-ayat tersebut, karena antara penjelasan di tafsir dengan diterjemah beda jauh. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah kitab tafsir Al-Qurtubi karangannya Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, yang merupakan tafsir perbandingan. Jadi nanti dan seterusnya kalau kita dikehendaki oleh Allah untuk terus berlanjut, itu nanti yang saya sampaikan tidak hanya satu pendapat, bisa lebih tiga, bisa banyak pendapat para mufassir. Tinggal nanti kita milih mana yang lebih tepat dan cocok untuk kita, gitu aja. Kita awali dari surat yang paling terakhir, yaitu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasi Makiyah wa ayatuha sitatu ayat. Surat Maki, surat An-Nas ini Makiyah, turunnya berarti sebelum hijrah. Wa ayatuha sitatu ayat, ada 6 ayat. Nazalat ba'dal falak, turunnya adalah setelah surat Al-Falak. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, pada mushafnya Syekh ini ada beda, bahwa kul itu yang ada pada 3 surat itu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, itu pada teks tertentu hilang kulnya, jadi tidak ada kul, langsung a'udzu birabbin nas itu. Nah, terutama mushafnya Ibnu Mas'ud itu tidak ada kul, langsung a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq ya gitu, langsung a'udzu birabbil falaq. Nah itu. Misalnya kul huwallahu ya langsung huwallahu ahad, tidak ada kulnya. Tapi khusus di mushafnya Utsman itu ada kul. Makanya ini terkenal sekali bagi orang Jawa. Kalau mau tidur diminta untuk nak turu nggawa wulu karo nggawa kul telu. Nggawa wulu itu maksudnya wudu. Lidah Jawa suruh bilang wudu kangelan terus tadi wulu. Nggawa wulu karo kul telu. Kul telu itu maksudnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini amalan umum ya. Jadi kalau mau tidur jangan lupa untuk baca surat yang diawali dengan kul, itu ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapa sapa sira Muhammad, a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun birabbin nasi, lawan pangerane menungso. Dalam hal ini seakan Allah turun derajatnya kalau kita bandingkan dengan di Fatihah. Di Fatihah itu Allah kan disebut sebagai Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam. Tapi di sini kok Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Ini sebenarnya bukan karena Allah hanya Tuhannya manusia, bukan Tuhan yang lain, bukan. Ini sebenarnya ada beberapa maksud.
innama dzukira annahu rabbun nasi wa in kana rabban li jami'il khalqi li amrayni. Dalam surat ini kenapa lafal Rabb disambungkan dengan lafal nas manusia, meskipun Allah sebenarnya ya Rabban li jami'il khalqi, maksudnya adalah Tuhan bagi semua makhluk. Ada dua alasan li amrayni. Yang pertama, li anna fin nasi, ini adalah ta'ziman lahum. Ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa manusia itu sangat diistimewakan. Sama-sama makhluknya Allah, yang paling diistimewakan adalah manusia. Karena itu Rabban lahum. Asani li'annahu amrun bil isti'adzah min syarrihim. Yang kedua alasannya karena ini ayat kan menjelaskan bagaimana kita minta perlindungan dari keburukan manusia. Jadi sebenarnya gini, ketika kita bilang qul a'udzu birabbin nas, aslinya penafsirannya ya sama saja, a'udzu birabbin nas min syarri rububiyatin nas. Saya minta perlindungan terhadap Tuhannya manusia dari keburukannya manusia yang bergaya seperti Tuhan. Rob itu artinya pemilik dalam bahasa Arab. Meskipun dalam bahasa Indonesia selalu diartikan Rob itu Tuhan, tapi Rob itu artinya pemilik. Jadi Rabbin nas ya zat yang memiliki manusia. Karena itu dalam bahasa Arab ya biasa, huwa Rabbul bait, dia pemilik rumah. Huwa Rabbus sayyarah, itu pemilik mobil. Rabbud dubdubah, pemilik motor. Pemilik, Rabb itu pemilik. Nah itu karena itu Allah disebut sebagai Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah. Jadi ketika kita memaknai Ka'bah sebagai Baitullah, itu Allah sebagai Rabbul Ka'bah, Allah sebagai pemilik Ka'bah. Bukan kita memanai Baitullah itu rumahnya Tuhan, berarti Gusti Allah manggon ning jero Ka'bah niku mboten. Wala nek ngono ya Gusti Allah cilik banget ya. Gusti Allah iso diwadahi Ka'bah kan terlalu kecil nanti. Nah itu. Jadi Rabbin nas itu artinya adalah kita minta perlindungan terhadap Tuhannya manusia dari sifat-sifat buruk manusia yang bergaya seperti Rabb. Rabb itu pemilik. Rob itu pemilik. Nah kalau ini kadang saya jelaskan ke santri-santri dengan bahasa guyon, hati-hati penggunaan bahasa Rob. Ya itu. Rob itu kalau bahasa Arab artinya Tuhan. Kowe nak ning gone Arab kono ndonga ya Rob ngono kuwi matuk. Tapi nak kira-kira ya ning gone tanah emas, ning gone kono kali gawe nak ndonga aja ya Rob ngono kuwi mangkelke wong kono. Bagi orang sana Rob itu adalah air laut naik ke darat. Jadi kalau kita itu ngisi pengajian atau ngisi acara di daerah-daerah pantai ya jangan manggil-manggil ya Rob. Mereka sudah mangkel itu setiap hari kedatangan Rob. Bagi orang Arab Rob itu Tuhan, pemilik. Tapi bagi orang dekatnya pantai Rob itu adalah air laut yang naik ke daratan itu. Nah itu yang pertama itu Rabbin nasi. Jadi maksudnya ketika kita itu minta perlindungan terhadap pemiliknya manusia dari sifat manusia yang biasanya punya karakter buruk, merasa memiliki. Nah ini biasanya kan paling repot loh itu. Kita masuk ke tanahnya orang lain, kalau dia merasa memiliki, wani ngatur jenengan, wani nyentak jenengan kok. Karena itu dibatasi kan tanah-tanah itu. Karena apa? Merasa memiliki. Maaf itu kadang itu menantu putri dengan mertua putri sering congkrah. Itu kan jarang kita temukan menantu laki-laki tukaran dengan mertua laki-laki, itu kan jarang sekali. Yang ada itu yang paling sering adalah menantu putri geger dengan mertua putri. Kenapa? Ya urusannya rububiyah itu, merasa memiliki. Yang jadi ibu ya merasa iki anakku sing meteng aku. Biyen sing ngongkosi aku, sing nguliahke aku, sing mondokke aku, sing goleke gawean aku. Tapi setelah punya istri, kan semua jikakan istri semua. Istrinya juga ngono, iki suamiku. Nah, saya enggak boleh diganggu waktunya. Jadi sing bojo ya rumangsan iki wekku, sing makne ya iki wekku. Nah, itu menjadi sumber masalah sehingga kadang menjadi berebut
berebut untuk saling menguasai. Ibu masih pengen menguasai iki anakku, istri juga pengennya dikuasai sendiri, iki bojoku. Nah itu rob, itu kaitannya dengan rob. Ini kan kaitannya dengan kepemilikan. Karena itu wajar apabila manusia itu sangat mementingkan tentang hak milik. Hak milik. Apa sih yang enggak kita namakan sebagai hak milik? Rumah kita namakan hak milik, tanah kita rubahkan hak milik, mobil kita gantikan nama hak milik semua. Itu kaitannya dengan rob, kepemilikan. Yang kedua, malikin nas. Ini beda, kalau di Fatihah itu kan memnya ada yang dibaca panjang di mushafnya Utsmani, tapi di mushaf yang lain juga terbaca pendek seperti ini. Kalau di Fatihah itu kan ada Maliki Yaumiddin, tapi ada juga yang tertulis Maliki Yaumiddin, pendek gitu aja ada. Ya, kalau di surat An-Nas ini di mushafnya Utsman itu pendek, Malikin Nas, Maliki itu. Malik artinya raja. Ini ya sama, ketika kita ini menyatakan Malikin Nas, ini atopnya masih kepada depannya, itu sama dengan a'udzu bi malikin nasi min syarri mulukiyatin nas. Saya minta perlindungan dari Allah yang menjadi rajanya manusia dari keburukan manusia yang berkarakter seperti raja. Maksudnya seperti itu. Kan banyak manusia-manusia yang berkarakter seperti raja. Ya, cara istilah ini nggon omah ya kemratu. Nah, kemratu karo kemrojo. Orang Jawa bilang, jadi kemratu karo kemrojo. Ini di semua wilayah. Di rumah ya ada, di instansi ya ada, di pemerintahan ada. Orang-orang yang bersifat mulukiyah, kemratu atau kemrojo. Nah, itu kemratu atau kemrojo. Karena itu kita minta perlindungan kepada Allah sebagai Malikin Nas, sebagai rajanya manusia, untuk menjaga kita dari keburukan-keburukan manusia-manusia yang berkarakter seperti raja. Kenapa? Li'anna finnasi mulukan yudkaru annahu malikuhum wa finnasi mayak butuh ghairahu. Nah, ini kembali lagi sampai-sampai pada kaitannya ada ilahin nas. Ilahin nas, ilahin nas pengirane menungso. Ilah itu al-ma'bud, yang disembah. Al-ma'bud yang disembah. Ini sebenarnya kalau diatopkan ke depan ya sama. A'udzu billahin nas min syarri uluhiyatin nas. Saya minta perlindungan terhadap Allah sebagai Tuhannya manusia dari keburukan manusia yang berkarakter seperti Tuhan. Ma'bud, pengennya disembah. Manusia kan juga punya karakter seperti itu, pengennya disembah-sembah, wong dia kudu munduk-munduk. Nah, kira-kira orang munduk-munduk sithik tersinggung. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Nah, sing dadi guru muridnya kurang munduk-munduk sithik serik, sing dadi kiai santrine orang ngambung tangane mangkel, sing dadi dosen mungkin mahasiswane ora patek sopan suwengit. Nah, itu sebenarnya adalah watak ma'bud. Itu seharusnya untuk Tuhan ya. Tapi manusia punya karakter seperti itu. Jadi merasa sebagai pemilik, merasa sebagai penguasa, merasa sebagai yang harus diikuti semua perintahnya. Itu ilah. Jadi kalau kita kaitkan dengan iblis misalnya, iblis itu secara rububiyah mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pemilik seluruh alam semesta. Tapi sebagai ilah, iblis itu menentang. Kalau ilah ma'bud itu maknanya semua yang diperintahkan harus diikuti. Itu namanya ma'bud. Ma'bud. Jadi iblis bukannya nggak kenal Allah, bahkan sujud kepada Allah sudah kurang lebih 80.000 tahun. Tapi kenapa iblis dimarahi oleh Allah? Karena tidak menghargai Allah sebagai ilah. Ilah itu yang tidak boleh ditentang perintahnya. Ilah. Nah, kenapa? Karena iblis menganggap bahwa perintahnya Allah kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam itu tidak rasional.
Bagi iblis itu tidak rasional. Dan yang harus kita pahami, iblis itu dulunya juga malaikat. Malaikat nama aslinya Azazil. Itu nama malaikat. Azazil itu malaikat. Nah, ketika mendapatkan perintahnya itu kan qala rabbuka lil malaikatis juduli adama fasajatu ila iblis. Nah, jenengan gatek ayat niku kan gitu. Jadi ketika Tuhanmu itu memerintahkan lil malaikati, yang diperintah siapa? Para malaikat. Usjuduli adama, sujudlah untuk menghormati Adam. Jadi sujudnya bukan sujud menyembah, sujud menghormati Adam. Kita perhatikan, Allah itu memerintahkan malaikat. Seandainya iblis tadinya bukan malaikat, dia nggak sujud ya nggak masalah. Misalnya ada peraturan dari IFET bahwa semua mahasiswa IFET segera registrasi. Kalau saya bukan mahasiswanya, saya nggak registrasi, dimarahi nggak? Ya enggak, wong saya bukan mahasiswanya. Sama ketika kalau iblis bukan malaikat, iblis enggak sujud, perlu dimarahi enggak? Ya enggak perlu. Kan kata perintahnya lil malaikati, yang diperintah sujud siapa? Malaikat. Nah, itu karena itu penjelasannya kalau besok sampai di surat Al-Furqan ada penjelasan. Itu dijelaskan oleh para mufasir bahwa iblis itu aslinya malaikat ketika masih ketika masih malaikat bernama Azazil. Azazil atau orang-orang Nasrani menyebutnya Lucifer. Nah, itu atau sang fajar. Nah, itu Lucifer atau sang fajar. Itu malaikat Azazil. Jadi Azazil itu secara rububiyah mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui sebagai Tuhan, mengakui sebagai pemilik alam semesta. Cuma sebagai ilah enggak, sehingga perintahnya ditentang. Perintahnya ditentang, enggak rasional. Nah, itu mosok aku sing wis luwih ibadah kon ngurmati karo Adam sing urung tahu ibadah. Masa saya yang tercipta dari unsur yang lebih bagus? Iblis bilangnya apa kan? Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam cuma dari tanah. Jadi ini sudah membanggakan nasab gitu ya. Ya, manusia-manusia membanggakan nasab itu kan juga cukup banyak. Ya, aku anaknya profesor, doktor. Ya ora ketang dhewe mungkin ora sarjana, tapi seneng banggake orang tuane. Aku ki anake kiai haji. Lah dhek dhewe iki ngaji wae ora iso. Orang itu suka membanggakan nasab, itu sudah manusiawi. Tapi itu ternyata warisannya iblis. Jadi iblis itu suka membanggakan nasabnya. Nasabku api, nasabnya Adam cuma dari tanah. Nah, cuma dari tanah. Gak pantas saya menghormati Adam. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasi saking olone ridu al khannasi yo khannas. Ini penjelasannya cukup panjang ini. Aimin syarri dil waswasi, maknanya adalah kita minta perlindungan dari Allah dari keburukan setan yang selalu menggoda hati kita. Nah, sekarang ini penjelasan tentang khannas itu sendiri siapa. Nah, itu dijelaskan di sini annal waswasal khannas. Jadi waswasal khannas itu satu rangkai nama. Jadi was-was maksudnya khannas, yang suka menggoda hati kita itu adalah unsur khannas. Khannas ibnun li iblisa. Jadi ketika iblis tadinya itu masih berstatus malaikat, itu tidak beranak pinak. Tapi ketika sudah dikutuk oleh Allah dan diturunkan derajatnya, itu kemudian menjadi jin, maka beranak pinak. Jadi Bapak Ibu, antara jin dengan malaikat itu sebenarnya cuma beda derajat, tapi adalah dalam jenis yang sama. Jadi malaikat yang paling tinggi itu malaikatnya malaikat, biasa distilahkan dengan ruh. Malaikat biasa nggak bisa melihat mereka. Terus ada malaikat, itu adalah makhluk astral yang membantu Allah, tapi yang tingkatnya masih tinggi, itu adalah malaikat. Mereka tidak beranak pinak, tidak berjenis kelamin. Tapi ketika turun derajatnya lagi lebih rendah lagi, itu ya masih satu kelompok makhluk astral, tapi itu beranak pinak, itu jin.
Jadi mereka sama-sama makhluk yang tidak berfisik seperti kita, tapi yang tingkatan rendah biasa disebut sebagai malaikatus sufla, itu disebut jin. Yang tingkatan wusta itu disebut sebagai tingkatul a'la, itu disebut sebagai malaikat, yang malaikatul a'la. Ada yang lebih tinggi lagi daripada malaikat a'la, itu disebut sebagai ruh. Nah itu, jadi mereka itu sama. Iblis itu ternyata setelah beranak pinak, satu di antara anaknya ada yang bernama Khonnas. Anaknya yang bernama Khonnas. Nah ini yang dulu digunakan oleh iblis untuk menggoda Ibu Hawa. Karena kan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu setelah terpisah kurang lebih 150 tahun, kemudian bertemunya di Arafah. Itu yang menjadi latar belakangnya kenapa kalau orang haji itu ada wukuf di Arafah. Arafah itu artinya kenal. Ini tempat kenal kembali antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Kemudian nanti ada khutbah wukuf, karena memang waktu itu Nabi Adam itu ya ngomong. Jadi wong lanang niku pancen ibu itu ya ngomong. Jadi nak soal cerita paling betah wong lanang. Mulane ana wong lanang niku jago ngawit jam 09.00 bengi ngadepi kopi tekan jam 3 bengi ora bar. Kuwi bapak-bapak. Nah ibu-ibu wis bubar. Ibu-ibu enggak betah lama untuk bercerita lama. Nah itu kehebatan laki-laki di situ. Nah itu. Karena itu ada khutbah Arafah. Itu mencontoh Nabi Adam. Nah itu. Nah karena iblisnya sudah beranak pinak, sementara Nabi Adam itu sudah ketemu dengan Ibu Hawa tapi belum punya anak, maka digoda oleh iblis datang membawa anaknya dengan menyatakan ukfulihi, rawatlah anakku ini. Cara bahasa Jawa istilahnya apa ya? Gawe mancing ya, gawe mancing. Wis suwe ra ndek anak iki lho mancing. Gen lek kowe ndek anak, rumato anakku. Padahal anak iblis itu. Khonnas itu anaknya iblis. Anehnya itu ya dirawat oleh Ibu Hawa. Ini memang karakter ibu-ibu. Karakter ibu-ibu, jiwa keibuan itu memang seperti itu. Enggak peduli anaknya sendiri atau anaknya orang lain, mereka memang mudah untuk punya rasa belas kasihan. Sama. Ini kemudian dirawat oleh Ibu Hawa. Jadi Khonnas itu sempat dirawat oleh Ibu Hawa. Wa amida alal waladi, ketika Nabi Adam datang dan tahu bahwa ini adalah anaknya iblis, amida ilal waladi faqatta'ahu arbi'a. Kemudian oleh Nabi Adam marah, ini anaknya iblis, wong kita dikeluarkan dari surga itu ya gara-gara ini kok malah anaknya kamu rawat. Maaf Bapak Ibu, soal pendendam itu yang pendendam itu laki-laki. Ya, itu sudah warisan dari zaman Nabi Adam. Pendendam lihat Khonnas dirawat oleh Khonnas ini ditengkel-tengkel jadi papat terus dicandal-candal ke wit, Pak. Dicandal-candal ke wit. Ini yang sekarang dicontoh oleh orang-orang Majusi. Orang-orang Zoroaster itu kalau punya keluarga yang mati tidak dikuburkan, tidak dibakar, tapi diletakkan di pohon atau di atas atap, dibiarkan dimakan oleh burung-burung nasar. Itu ternyata ada contohnya. Dulu yang dicontohkan adalah Khonnas ketika dimatikan oleh Nabi Adam. Faja'a iblisu faqala ya Hawa'u aina ibni. Setelah Nabi Adam pergi, iblis datang lagi ngomong sama Ibu Hawa, Hawa, lah di mana anakku? Nah, ditunjukkan itu sudah dipotong-potong oleh suamiku. Tapi kita tahu iblis itu karena bekas malaikat, ya ampuh sekti. Anaknya cuma dipanggil ta'ale, ya Khonnas ta'ale, kamu sini. Nah, ya langsung bangkit lagi. Ya Khonnas fahaya fa'ajabahu, dipanggil gitu langsung bangun. Tapi kemudian diserahkan lagi kepada Ibu Hawa. Ini peringatan untuk bapak-bapak dan calon-calon bapak sing jomblo-jomblo. Sesuk aja kaget.
Nak kadang sampean duwe bojo, bojone jenengan iki luwih percaya mbek wong liya daripada mbek jenengan dhewe. Manusia. Warisane Ibu Hawa. Ya memang kadang seperti itu. Ibu-ibu itu kadang karo sales lho percayane ra genah. Karo bojone dhewe iku ora patek percaya. Lah ya seperti itu. Maka bapak-bapak nggak usah kaget bila jenengan di kantor mungkin sangat dihormati, sangat disegani. Ning omah bojone nggak apae ra genah. Ini sudah dijelaskan warisan kuno, Pak. Lah iki kan sudah tahu Nabi Adam marah terhadap Khonas. Tapi anehnya ketika iblis datang dan Khonas diberikan lagi, ya dirawat lagi. Kira berarti Ibu Hawa lebih percaya dengan omongannya iblis daripada suaminya sendiri. Maka setelah dirawat lagi, Nabi Adam kemudian pun ketika datang maka marah. Faja'a Adamu faharraqahu binar. Jengkel lagi kok diketok-ketok iso urip meneh to. Yo akhirnya apa? Dibakar oleh Nabi Adam. Khonas ini dibunuh dengan cara dibakar oleh Nabi Adam. Berarti Nabi Adam laki-laki memang pendendam. Mau wis mateni pisan durung marem. Ditangkap lagi kemudian dibakar. Nah, gitu. Wa dzarra ramadahu fil bihar. Kemudian debunya, awune disebar-sebarkan di lautan. Ini sekarang yang mencontoh adalah orang-orang Konghucu, orang Hindu, sebagian orang Buddha. Kalau keluarganya mati dibakar, kemudian debunya ditabur-taburkan ke laut. Jadi mereka bukan tanpa alasan, ada dasarnya. Dulu itu yang melakukan adalah Nabi Adam, ada ini. Nah kalau kita umat Islam itu kan mencontoh Qabil Habil, itu lain, itu dikubur. Nah, tapi kemudian setelah iblis datang, jadi yo dilempe meneh. Nabi Adam pergi, iblis datang lagi. Ngomong, ya Hawa ainabdi, lu anakku mana? Fa'abarab bifili Adam iyahu. Diceritakan perbuatannya Nabi Adam bahwa debunya sudah dibuang ke laut. Fakola, iblisnya nyeluk lagi, ya Khonasu ta'ale, hei Khonas kemari. Fahaya fa'ajabahu. Sudah dibunuh, sudah jadi debu, dibuang ke laut, dipanggil masih bisa hidup lagi. Khonas luar biasa, hidup lagi. Dan kemudian diberikan lagi kepada Hawa. Ini yang ketiga. Faja'a bihi ila Hawa isalisata, pada urutan yang kelima, waqala ikfilihi, rawatlah anakku agar kamu punya anak. Sing kula nggumun iku ya dirumati meneh kali Ibu Hawa meneh. Jadi pancen bapak-bapak kudu suwabar sesuk, Pak. Ya sing do jomblo-jomblo calon bapak dan sesuk ngadepi bojone jenengan nggih ngoten, kudu super sabar. Luweh manut mbek wong liya daripada mbek bojone dhewe. Nah itu. Fadabahu wa sawahu. Nah ini Nabi Adam membuat trik keluarga agar kompak. Maka apa? Khonas ini setelah dibunuh tidak langsung dibakar, tapi dipotong-potong kecil-kecil, kemudian fasawahu itu kalau bahasa kita disate, kemudian faakalahu jami'ah, kemudian Ibu Hawa dilibatkan. Ya biar kompak, suami istri kok ora kompak, ora enak. Yang pertama yang bunuh saya, yang kedua yang bunuh saya, yang istri nggak terlibat. Akhirnya yang ketiga biar kompak, gen ora menut meneh mbek wong liya, kompak ayo bareng, yo dipangan bareng. Jadi dagingnya dimakan Nabi Adam dan dimakan oleh Ibu Hawa. Kemudian iblisnya datang lagi, nanya, di mana anakku? Nabi Adam bangga, sudah saya makan dan dimakan juga oleh istriku. Nabi Adam merasa menang. Kalau bahasa Arab, yes, saya kira harta kapak ke anakku, harta urip ke. Ternyata jawabannya iblis di luar dugaan. Jawabannya iblis apa? Hadzalladzi aradtu. Ya ini tujuanku ya iki. Kalau tadi di channel-channel kening wit nggak ada pengaruhnya, dibuang ke laut nggak ada pengaruhnya. Saiki kok malah tok pangan beneran. Anakku tak uripke ben urip ning jero awakmu. Karena itu dibangunkan tapi nggak tak alih, nggak ke sini. Sudah anakku, kamu sudah dapat singgah sana. Silahkan hidup di perutnya Adam dan perutnya Hawa. Maka anak cucunya Adam, anak cucunya Hawa, semuanya sudah ada unsur khonnasnya. Jadi ya termasuk saya, jenengan semua
itu tubuh kita memang sudah asli ada unsur khannas. Karena dulu khannas dimakan oleh Nabi Adam dan dimakan oleh Ibu Hawa. Itulah yang menjadi letak rahasianya kenapa dalam agama Islam melarang hal-hal yang tidak baik untuk dimakan, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita sampai ke anak cucu. Nah gitu, sampai itu Nabi pesan kepada Sa'id itu, ya Sa'id ijtanibil haram fa inna man dakhala jawfahu luqmatun minal harami la yustajabu du'ahu arba'ina yauman. Sa'id, jangan makan makanan haram, karena kalau perut sudah kemasukan makanan haram 10 puluh kalau sekarang pakainya cendok ya, 1 cendok saja, maka 40 hari doanya tidak didengar oleh Allah. Wis 10. Nah, padahal kalau kita makan 1 piring kan paling ora 10 puluh. Nah 10 puluh berarti kan 400 dino, udah setahun lebih itu 1 piring. Nah itu kalau pagi sarapan 1 piring, siang mangan 1 piring, sore madang 1 piring, bengi bari sak mindo 1 piring. Wah, kuwi kok haram kabeh. Walah yo sawene urip dungone ora bakalan mandi. Nah ini kesini. Itu letak rahasianya kenapa kemudian kita kok ada unsur khannas, sudah ada. Jadi setiap manusia punya unsur khannas, enggak peduli siapapun dia. Lah fungsinya tugasnya khannas apa? Aladhiyo setan yuwaswisu kang ngridu sapa aladhi fi sudurin nasi ing dalem pira-pira atine menungso. Jadi memang dia ditugasi untuk menggoda manusia lewatnya langsung di hatinya. Inabna adama yadri syaitonu fi majridami. Jadi setan itu berjalan di urat nadinya manusia. Khannas niku ning nggone urat nadi niku lho jenengan sedaya. Inna syaitona yajri min ibni adama majrud dami. Setan itu mengalir lewat aliran darah kita. Karena itu aliran darah kita sangat terpengaruh dengan setan. Karena itu watak-watak setan ketika kita pas keluar, pasti itu unsur panasnya akan lebih dominan. Jenengan pas marah, mata jenengan nggak mungkin putih, pasti akan berubah jadi merah. Kulit jenengan nggak mungkin jadi cerah, pasti akan berubah berwarna merah. Niki otot-otot leher jenengan itu membengkak dan biasanya hawanya kemudian juga menjadi panas. Orang marah itu nggak ada yang keringatnya dingin, keringatnya pasti panas. Ya itu karena unsur khannas tadi. Minal jinnati wan nas. Ya, baru anal muaswisa qad yakunu minnas. Jadi tapi tutupnya, jadi unsur utama khannas itu dari jin yang ada di tubuh kita. Tapi juga Allah menyatakan minal jinnati wan nas. Kadang itu setan wujudnya bukan jin, tapi wujudnya manusia. Karena itu anal muwaswisa qad yakunu, kadang. Qad itu kalau ada di fi'il mudhari artinya kadang. Kadang-kadang berupa manusia. Jadi setan niku mboten kudu jin. Kula jenengan sedaya menungso ya kadang ya dadi setan. Bahkan kita kadang lebih setan dari setan. Nah, kadang kita lebih setan dari setan. Nah, cara wong durungan jarene iki setan sing menungso dari setan dasireng. Nah, setan dasireng. Nah, setan dasireng iki luwih gawat ya. Luwih gawat betul itu. Nah, itu. Kenapa? As-syaitonani. Setan itu ada 2. Imma syaitonul jinni, ada setan yang terbuat dari jin, faywas wisu fi sudurinas, ini menggodanya lewatnya dalam hati. Sementara wa amma syaitonul insi fayati alaniyah, tapi setan yang berwujud manusia ya terang-terangan. Makanya nggak salah, nggak keliru ketika kita kadang ketika diajak orang untuk berbuat jahat kita bilang bagi pancen setan. Ya itu betul itu. Setan sing wujud menungso. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit, monggo kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya tutup dengan doa.